Jangan lupa gunakan masker, sering-sering cuci tangan, dan jaga jarak. Selamat malam dulur-dulur saya sekota Cilegon. Kembali lagi bersama saya Badia Sinaga dalam editorial Lugasnet minggu kedua bulan Juni 2020. Dalam pembahasan ulasan saya malam hari ini, seperti janji saya akan membahas tentang bantuan sosial COVID-19 di kota Cilegon. Apa saja yang sudah dilakukan, yang sudah didistribusikan kepada masyarakat kota Cilegon. Sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, di dalam pasalnya 14 dikatakan kita berhak mendapatkan informasi. Oleh sebab itu, malam hari ini izinkan saya akan membahas ulasan saya. Ada 3 pilar yang harus masyarakat tahu, warga Cilegon umumnya, ya. Pilar pertama, pilar penanganan kesehatan. Yang kedua itu pilar ketahanan ekonomi. Yang ketiga, pilar jaring pengamat sosial. Di sini saya akan bahas hanya beberapa hal aja. Pilar ketahanan ekonomi itu ada 9 poin di sana, bentuk bantuan ke masyarakat. Yang pertama, buat bantuan sosial buat petani itu 4.000 KK, ya. Apakah petani Cilegon sudah mendapat? Ya. Nah, yang kedua buat nelayan 489 KK. Yang ketiga adalah bansos subsidi angsuran mitra UPT sebanyak 1.475. Yang keempat adalah bantuan untuk UMK. Yang kelima adalah bantuan modal IKM, ya. Yang keenam bantuan modal PKL. Yang ketujuh, bantuan ojek pangkalan. Ini yang mau saya kasih penjelasan sedikit. Bantuan ojek pangkalan ini dan ojek online 3.228 KK kali 500.000. Artinya ini cukup banyak. Apakah tukang pangkalan ojek itu ada 3.228 KK? Sejauh apa penyalurannya? Tepatkah? Karena saya mendapat informasi yang tidak tukang ojek ada yang dapat, diduga ada yang dapat, ya. Yang dipingin oleh masyarakat, yang diminta oleh masyarakat itu, warga, boleh nggak yang penerima ini dicantumkan nama-namanya, alamatnya, ya, supaya undang-undang keterbukaan publik itu transparan, ya. Itu yang diminta oleh warga. Itu buat pangkalan ojek, bantuan sosial untuk ojek pangkalan. Yang berikutnya adalah bantuan untuk supir angkot. Ini juga ada yang mau saya jelasin, karena sesuai dengan konfirmasi saya, obrolan saya sama teman-teman saya supir angkot di lapangan, bahwa banyak yang nggak mendapat. Sedangkan di sini bantuan supir angkot itu sebanyak 1.216 KK. 1.216 KK. Adakah angkutan umum yang berKTP Cilegon 1.216 KK itu nominalnya Rp500.000. Ini cerita salah satu teman profesi supir angkot berinisial W, tinggal di Tegalwangi. Ketika saya tanya, dapat bantuan sosial dari bantuan COVID-19, dia bilang, tidak ada bang. Kalau itu mah untung-untungan, ibaratnya rotre. Saya rasa kalau jumlah yang 1.200 ini, saya rasa 70% ataupun 80% profesi supir angkot sudah mendapat. Sama
masyarakat minta, warga minta untuk keterbukaan informasi publik ini dipajangkan siapa saja yang mendapat. Yang berikutnya adalah bantuan korban PHK, yaitu 500 orang berjumlah 1 juta. Itulah pilar ketahanan ekonomi. Kita lanjut, YouTuber Lugasnet. Yang berikutnya kita akan bahas tentang pilar jaringan pengaman sosial. Ini yang mau saya bagikan, ya. Program reguler JPS pusat yang sudah berjalan, mungkin sudah tahap kedua, yaitu BST, bantuan sosial tunai. Pilar jaringan pengamat sosial yang kedua dari provinsi apa? Yaitu BLT, yang saat ini tahap pertama mulai penyalurannya sepengetahuan saya. Ya. Yang ketiga ini adalah APBD dari provinsi 15.490 KK. Ini belum dimulai. Informasi katanya dimulai karena beberapa anggota dewan saya hubungi, mereka belum tahu tentang ini. Yang berikutnya adalah tentang sembako yang sudah dibagikan. Jumlahnya itu 54.000 paket. 54.000 paket sembako paket itu yang dilontarkan oleh Pemkot Cilegon. Jumlahnya itu, anggarannya itu 200.000. Muncul persoalan di lapangan. Banyak yang mengatakan bahwa jumlahnya itu, jumlah paket itu tidak sesuai dengan jumlah anggaran. Jumlah sembako, paket sembako, ya, tidak sesuai dengan jumlah anggaran. Pertanyaan kita, kenapa harus dilelang pembagian seperti ini, ya kan? Kalau selisih aja 50.000 kali 54.000, itu kalau nggak salah itu totalnya itu 270 juta. Itu kan uang rakyat. Saudara-saudaraku, untuk ulasan minggu kali ini, minggu kedua, Lugasnet hanya meminta intisarinya, boleh nggak melalui undang-undang keterbukaan informasi publik, ini yang mau saya katakan, boleh nggak melalui undang-undang informasi keterbukaan publik, boleh nggak nama-nama yang mendapat bantuan sosial ini, baik dari ojek pangkalan, ojek online, supir angkot, ataupun yang lain, bla-bla yang lain, boleh nggak dibuat list penerimanya. Itulah yang diminta oleh undang-undang ini. Dan untuk paket sembako yang 200.000 anggarannya ternyata nyampe 150, boleh nggak ini dipertanyakan? Harusnya teman-teman LSM, ya kan, teman-teman ormas, ayo dong, bersuara dong, jangan diam. Saya hanyalah kontrol publik, saya hanya bisa, ayo terbuka, transparan. Itulah intisari daripada edisi editorial minggu kedua bulan Juni 2020. Tetap stay di Lugasnet. Salam sejahtera.